Go, we seem to fight, but baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan ini dengan Kak Cici? Oh iya, benar. Ini saya berbicara dengan siapa ya? Saya Iska. Maksud saya menghubungi kakak di sini adalah saya mau konseling, Kak. Apakah kakak sendiri punya waktu luang untuk konseling? Oh, tentu saja ada. Saya sangat senang sekali dengan kehadiran Iska hari ini. Bagaimana keadaan Iska? Nah, alhamdulillah baik, Kak. Bagaimana dengan kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Eh, oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Cici, saya berprofesi sebagai seorang konselor. Dan apakah Iska sudah tahu apa itu konseling? Belum tahu, Kak. Oh ya, konseling itu membantu permasalahan individu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, Iska yang punya masalah, nanti saya sebagai konselor membantu Iska untuk pencapaian masalah yang ingin diselesaikan. Nah, jadi Iska di sini jangan takut untuk mengungkapkan semua unek-unek Iska dan apa hal yang Iska rasakan. Baik, Kak. Oke, terlebih dahulu kita sepakati dulu kontrak proses konseling kita hari ini ya. Kira-kira 25 menit cukup ya? Insya Allah cukup, Kak. Oke. Baik, di sini Iska juga tidak perlu khawatir ya untuk menceritakan semua masalah yang Iska rasakan karena di konseling itu sendiri mempunyai asas kerahasiaan di mana rahasianya itu terjaga dan tidak bakal ada yang tahu kecuali Iska, saya sendiri dan Tuhan. Nah, sampai di sini Iska mengerti. Ya, mengerti, Kak. Bisa kita lanjutkan proses konseling kita? Oke, bisa. Oke. Baik, coba Iska langsung saja bercerita tentang permasalahan Iska. Kira-kira gini, Kak. Saya merasa tidak cocok dengan jurusan kuliah saya yang sekarang dan saya tuh pengen keluar. Memang kenapa dengan jurusan Iska yang sekarang? Tidak sesuai dengan cita-cita yang saya harapkan sih, Kak. Oh iya, saya mengerti apa yang Iska rasakan sekarang. Pasti Iska merasa bingung kan? Ya, Kak. Dan kenapa juga ya ini semua terjadi kepada saya? Oh iya, kayaknya tidak sesuai dengan apa yang Iska rencanakan sebelumnya ya. Iya, Kak. Kayak saya tuh ngerasa semua harapan saya itu pupus gitu loh, Kak. Kayak nggak ada harapan lagi untuk kedepannya. Terus kenapa Iska tidak masuk jurusan sesuai dengan keinginan Iska? Mungkin di pilihan orang tua juga sih, Kak, dan mungkin karma juga buat saya. Jurusan yang Iska suka emang apa? Pokoknya yang berbau hukum gitu loh, Kak. Yang berbau hukum, ya masuk fakultas kehukuman. Kenapa Iska suka hukum? Ada yang menarik dengan jurusan yang Iska suka? Karena saya beralasan Kak di sini kalau hukum itu gimana ya, Kak? Maksudnya apa sih, Kak? Bentar, nanti Iya, nggak apa-apa. dipotong aja. Ini karena saya alas Kak sana sini Males itu. Oh, dengar hukum tidak jelas. Maksudnya, Kak? Serah Iska sih, ngarang-ngarang aja sih, nggak ngikut itu. Cuma gambaran aja sih. Oke. Langsung aja ya, Kak. Nanti Ya. di itu aja sih dipotong aja, oke. Bentar, Kak. Alasan saya suka hukum ya karena
mungkin memang cita-cita saya dari dulu sih pengen jadi hakim gitu kan, pengen bantu masalah orang gitu loh Kak. Makanya saya sekarang tuh masuk jurusan yang sekarang yang sedang saya jalani itu karena keinginan dari orang tua, bukan dari keinginan saya. Suara Iska nggak kedengeran tadi. Iya poh, kakak juga nge-lag. Putus-putus. Nah, kakak juga nge-lag. Bentar. Sinyal siapa ini? Bentar kak. Kak Cici juga nge-lag loh tadi. Gimana kak, udah kedengeran belum? Udah. Bentar. Ini apa ya? Bentar kak. Oke. Oke, tadi. Jadi tanya lagi kak, kenapa Iska suka hukum gitu? Ada yang menarik dengan jurus? Udah. Oh iya, kenapa Iska suka hukum? Apakah ada yang menarik dengan jurusannya Iska suka itu? Sebenarnya saya tuh gimana ya kak? Kayaknya pengen jurusan hukum itu ya karena cita-cita saya dari kecil kan. Saya tuh pengen jadi hakim yang menegakkan hukum yang ada di Indonesia, terus bantu orang yang sekarang yang sedang kesusahan. Kan banyak gitu kak kasus yang terpidana tapi dia tuh kayak alasannya tuh nggak masuk akal gitu loh. Jadi cita-cita saya dari kecil, terus jurusan sekarang itu ya karena pilihan orang tua, makanya saya tidak ikhlas setiap harinya menjalani perkuliahan yang ada. Jadi Iska tidak terima dengan hukum yang berjalan sekarang. Seperti itu. Iya kak, banget nggak terima. Oke, niat Iska sebenarnya bagus, punya jiwa patriot. Tapi percuma aja sih kak, hidupku tidak ada artinya sekarang. Iska kan bisa belajar hukum di luar kampus. Harus Iska. Iya kak, tapi kan nggak sama dan saya juga udah terlanjur drop kak, down tentang masalah ini sih. Kira-kira harapan orang tua Iska apa sih sebenarnya? Orang tua itu ingin saya bersekolah deket-deket aja sih kak, terutama yang kayak berbau pesantren gitu, kayak mondok. Boleh saya tahu apa sih yang sering dikatakan orang tua Iska kepada Iska? Banyak sih kak, intinya mereka tuh biasanya cuma ngatur aja, ngatur kehidupan Iska. Apa sih yang membuat Iska rugi akibat keputusan orang tua Iska sekarang? Tidak rugi sih kak, cuman saya tuh kayak ngerasa gimana ya, kayak saya tuh tidak suka diatur dan saya sudah biasa mandiri. Saya sangat menghargai kamu mau bercerita dengan saya pada alangkah baiknya sih yang Iska rasakan atau yang alangkah baiknya apa sih yang Iska rasakan dan yang Iska. Saya benci sih kak dengan apa yang saya hadapi sekarang dan saya sangat benar-benar tidak suka diatur oleh orang tua. Emangnya saya itu masih kecil gitu. Memang apa yang dulu orang tua Iska katakan? Begini kak, mereka berkata gini, nak kuliah di dekat
dekat-dekat saja, dekat rumah, yang penting kamu serius itu sama aja kan, gitu. Bapak ibu tuh pengen banget loh kamu kayak ngerti soal agama, kayak pokoknya yang diutamakan itu agama. Emang sih yang diutamakan agama, tapi kan itu tidak sesuai dengan cita-cita kita kan Kak. Terus kata dia baru yang lainnya bisa nyusul kayak pelajaran akademik gitu kan. Padahal saya juga kan nggak mau merepotkan mereka Kak. Saya bisa kerja apa saja kok. Bagaimana jikalau ini Iska misalkan kuliah jurusannya mau hukum, kita bisa apa? Kan ini tadi bisa kerja biar bisa mandiri gitu. Nah, kalau seandainya nih Iska mengalami kesulitan untuk cari kerja, terus orang tua Iska juga tidak mampu membiayai kuliah Iska, di sana apa yang Iska lakukan? Hmm, maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya soalnya sinyalnya lagi kurang baik. Dah, Udah Kak, aman. nah nih, misalnya nih, bagaimana jika Iska sudah kuliah, seandainya Iska udah kuliah di jurusan yang hukum yang Iska mau tadi. Ah, Dan Iska juga tadinya bilang pengen mandiri, pengen nyari kerja sendiri. Nah, jika nanti Iska mengalami kesulitan cari kerja dan orang tua Iska mungkin tidak mampu buat membiayain kuliah Iska di jurusan hukum di sana, terus apa yang Iska lakukan? nggak tahu sih Kak. Jadi gini, Iska, kamu sebenarnya beruntung punya orang tua yang bisa ngertiin kamu. Kamulah harapan mereka. Mereka berpikir bagaimana jika mereka meninggalkan kamu. Iya Kak, saya kayak ngerasa bersalah gitu dengan kelakuan saya yang seperti ini dengan mereka. Banyak di luar sana loh yang tidak seberuntung Iska. Iya sih Kak, sahabat-sahabat saya juga sering menasehati saya gitu, seperti yang Kakak katakan. Tapi saya tuh kayak jarang mendengarkan nasihat mereka dan saya juga merasa bersalah sekali sih Kak. Ya sudah. Oke, alangkah baiknya Iska minta maaf sama orang tua Iska, sama sahabat-sahabatnya Iska. Iya Kak, mungkin aku juga kurang merasa beruntung gitu kan ketika dipertemukan sama mereka. Sekarang tuh aku kayak ngerasa udah beruntung sih sama punya orang tua yang masih lengkap dan sahabat yang memperhatikan saya. Terus kira-kira sekarang kita pas selanjutnya. Rencana saya selanjutnya yaitu saya tuh ingin giat dengan semangat membara gitu loh Kak. Toh jurusan ini membantu orang juga kan, meluruskan orang yang salah di jalannya, sama dengan halnya dengan bidang hukum. Ya. Tapi saya ada sedikit masukan buat Iska nih. Anggaplah semua yang Iska lakukan sekarang sebagai sebuah tanggung jawab yang besar bagi Iska. Siap. Siap Kak, aku akan menjadi yang terbaik untuk semua, terutama untuk orang tuaku dan sahabat yang telah sedia menyayangiku dan menasihatiku sih Kak. Ya sudah. Nah, kayaknya ini juga udah larut malam ya. Dan berhubung kontrak kita di awal tadi juga udah mau habis. Dan kelihatannya Iska juga udah lumayan lega dan sudah bisa punya solusi buat masalah Iska sendiri. Jadi kita tutup saja konseling kita pada malam ini ya. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, nah nanti kalau seandainya Iska butuh bimbingan lagi, bisa langsung menghubungi saya kembali. Kapan saja dan di mana aja saya siap sedia. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Bentar.